Bisnis. Saya Felicia Wikastari. Hari ini akan men-sharing bagaimana peluang bisnis menawarkan produk-produk terutama makanan dan minuman ke toko atau warung-warung. Jadi kemarin tuh saya di WhatsApp sama mantan pegawai saya yang dulu pernah bekerja pada saya dan sekarang coba memulai usaha sendiri. Saya di WA, mau pesen nggak Ci cengklek restu? Ini aku juga cobain, enak ya. Dan saya pikir banyak sekali orang-orang yang pengen mulai usaha atau juga bikin produk-produk makanan atau minuman dan pengen tahu gimana cara distribusinya supaya lebih banyak yang beli. Salah satunya dengan WA seperti tadi pegawai saya WA, mau pesen nggak Ci? Gitu. Atau juga masukin ke GoFood. Dan salah satu cara yang juga cukup menarik menurut saya adalah dengan menitipkan produk-produk makanan atau minuman yang Anda produksi itu ke warung-warung atau toko-toko. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari mendistribusikan makanan atau minuman yang Anda produksi itu ke warung-warung atau toko-toko agar produk-produk Anda itu laku di warung atau toko? Dan juga saya akan men-sharing seorang yang memang sudah sukses di usaha menitipkan produknya ke toko. Yuk kita simak setelah yang satu ini. Kelebihan dan kekurangan yang bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang ingin memulai usaha menjual produk makanan atau minuman dengan cara menitipkan produk-produknya ke toko-toko atau warung-warung. Kelebihannya adalah Anda tidak perlu membuka toko sendiri sehingga tidak perlu biaya yang besar untuk menyewa toko untuk menjual produk Anda. Dan kedua, Anda tidak perlu menghabiskan waktu menunggu jika Anda mau menunggu sendiri atau men-spend uang yang cukup lumayan untuk menggaji pegawai untuk menunggui produk Anda itu laku. Dan selanjutnya adalah memiliki cabang penjualan yang lebih banyak, karena kan warung itu banyak ya. Jika Anda menitipkan ke banyak warung berarti Anda memiliki jaringan distribusi yang banyak. Ini pertimbangan juga adalah stok barang jika tidak laku, karena Anda melakukan sistem konsinyasi di sini sehingga kadang-kadang pemilik toko tidak peduli itu barangnya laku atau enggak. Paling kalau nggak laku Anda nggak akan dikasih space lagi untuk menjualkan produk Anda, tapi Anda akan mengalami kerugian terhadap produk yang tidak laku tersebut. Apalagi jika itu produk makanan atau minuman yang cepat basi, Anda perlu memikirkannya bagaimana supaya produk ini bisa cepat laku. Memulai usaha titip di warung atau toko. Yang pertama, Anda perlu melakukan riset. Siapa aja sih yang kira-kira ada di daerah yang Anda ingin jual produknya? Apakah itu banyak anak-anak atau enggak? Jika mungkin banyak anak-anak, mungkin bisa juga Anda menjualkan produk-produk makanan kecil buat anak-anak dengan harga range produk yang terjangkau buat anak-anak di sekitar situ. Kemudian juga Anda perlu melakukan riset bagaimana memproduksi makanan yang berkualitas sesuai dengan harga yang Anda tawarkan. Dari segi keamanan pangan, jangan sampai orang jadi keracunan kayak gitu kan. Juga dari segi rasa. Nah, jika rasanya kurang enak, tentu saja akan mempengaruhi jumlah penjualan yang akan Anda dapatkan. Jika rasanya kurang enak, mungkin Anda perlu melakukan riset bagaimana supaya produk itu bisa menjadi lebih enak lagi. Nomor 2 adalah menjalin komunikasi yang baik dengan para partner Anda. Jika Anda menyuruh orang lain untuk menjualkannya, berarti Anda harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Seperti yang nanti akan di-share oleh Bapak Riyadin. Men-share pengalamannya memiliki partner-partner untuk menitipkan ke warung-warung. Harus menjalin komunikasi yang baik juga dengan para supplier Anda.
Misalnya Anda jual pisang goreng, ya Anda harus menjalin komunikasi yang baik dengan penjual pisang misalnya, sehingga pisang tersebut Anda selalu dapatkan yang terbaik misalnya ya. Atau juga mendahulukan Anda dibanding orang lain kalau jika Anda memiliki komunikasi yang baik. Kemudian juga Anda perlu melakukan relasi komunikasi yang baik dengan warung di mana Anda menitipkan dari produk-produk Anda tersebut. Jangan sampai Anda baperan karena misalnya kurang laku atau gimana. Dan penawaran yang cukup baik, yang menarik bagi para partner di mana Anda menitipkan produk tersebut. Misalnya mendapatkan insentif yang cukup besar jika ia menjualkan produk Anda, sehingga ia akan mencoba menjualkan produk Anda dibanding kompetitor Anda misalnya. Keuntungan di sini bukan berarti harus komisinya hanya berupa uang, bisa jadi Anda juga menawarkan komisi misalnya produk. Bisa jadi produknya itu kalau menjualkan 5 akan mendapatkan 1 gratis yang akan dapat menjadi keuntungannya. Bagaimana itu Anda mengaturnya? Coba Anda sesuaikan dengan budget yang Anda miliki dan juga kira-kira keinginan dari partner itu apa. Yang selanjutnya adalah selalu siap mengisi ulang produk-produk Anda dan menghitung stok-stoknya. Di sini perlu melakukan pencatatan yang mungkin berupa nota gitu, diberikan kepada warung sehingga tahu hari ini setornya 5 misalnya. Dan itu harus pada saat Anda kembali lagi mungkin tiap hari atau 2-3 hari. Nah, itu lakunya berapa sih? Mungkin lakunya 1 berarti tinggal 4, lakunya 5 berarti Anda ambil uangnya. Mendengarkan masukan-masukan dari warung atau toko di mana Anda menitipkan produk Anda, karena biasanya warung-warung tersebut yang mendapat input dari para konsumennya terhadap produk tersebut. Misalnya ini makanannya kemanisan misalnya. Jika memang banyak yang ngomong demikian, mungkin bisa jadi masukan bahwa Anda jangan terlalu pakai gula yang banyak misalnya, sehingga Anda bisa terus melakukan perbaikan terhadap produk-produk Anda. Yang berikutnya adalah tetap jaga kualitas produk. Anda sudah berhasil menjualkan banyak selama ini, produk-produk Anda disukain. Jangan sampai Anda mengurangi kualitas. Misalnya Anda rasanya jadi berkurang supaya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, bisa jadi pelanggan akan tidak suka lagi atau berpindah ke produk lain. Berikut ini saya akan melakukan interview dengan seorang pengusaha yang sukses. Awalnya kecil-kecilan menitipkan brandnya yaitu Sale, sari kacang kedelai, ke warung-warung. Jadi penasaran kan? Yuk kita simak yuk. Jadi pengusaha buat saya adalah sebuah pilihan. Bermodalkan hasil dan pengalaman dari usaha sebelumnya, serta tekad yang kuat, di tahun 2008 saya mendirikan usaha minuman sari kedelai dengan merek Sale. Sale adalah minuman yang terbuat dari kedelai berkualitas dan gula pasir murni yang diproses secara higienis tanpa pewarna dan bahan pengawet. Sehingga Sale sangat cocok menjadi minuman keluarga kita. Pendistribusian Sale sekarang sudah mencakup wilayah Jabodetabek. Alhamdulillah, dalam hal memasarkan produk, saya bekerja sama dengan ratusan mitra penjualan. Para mitra penjualan adalah usahawan mandiri, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam hal mengatur waktu kerja
dan jumlah penghasilan. Saya berharap Saleh menjadi pemimpin industri sari kedelai di Indonesia. Sharing-sharing. Siap. Apa yang Pak Riyadi nih awalnya kok bisa masuk di usaha sari kacang kedelai ini kenapa ya Pak? Kenapa milihnya di sari kacang kedelai gitu kan Pak? itu dia. Mungkin kalau orang-orang gitu ya, mungkin memilih, mencari gitu kan, menganalisa dari beberapa jenis bisnis gitu kan, yang mau diambil gitu kan. Iya. Sehingga akhirnya memilih satu pilihan. Biasanya kan orang umumnya sebegitu, atau gampangnya orang riset dulu lah, kenapa sih ambil bisnis ini atau bisnis A atau bisnis B atau bisnis C gitu kan. Iya, betul. Nah, saya itu nggak seperti itu, Mbak. Terus gimana tuh? Pengen tahu, ceritanya kayak menarik nih Pak. Apa? Pengen tahu nih, menarik banget kayaknya. Iya, jadi sebenarnya agak sedikit mundur ya saya cerita gitu ya. Di 98, saya mundur lagi sedikit, di SMP kelas 3, saya sudah punya cita-cita pengen jadi seorang pengusaha lah ya, kalau bahasa sekarang gitu ya, atau entrepreneur gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dulu mungkin bahasa sederhana saya punya nalar, kalau saya ingin menjadi, saya harus punya rezeki gitu ya, karena saya ada pada latar belakang ekonomi yang sangat sulit gitu ya di keluarga saya gitu ya. Sedikit gambaran, saya 5 bersaudara, alhamdulillah saya yang bisa sampai di sekolah SMA bahkan S1 sekarang posisinya. Itu bukan karena orang tua saya hanya nyanggup nyekolahin saya, bukan, kemudian nggak sanggup nyekolahin saudara saya yang lain gitu kan, tapi karena saya alhamdulillah dibantu sama salah satu saudara saya dan disekolahkan gitu kan. Nah, dengan situasi seperti itu, saya punya angan-angan, saya harus merubah nasib keluarga besar saya gitu kan. Nah, berjalan waktu di SMP kelas 3 itu saya punya nalar, kayaknya kalau mau merubah nasib itu harus jadi pengusaha atau harus usaha sendiri gitu. Iya, betul. Tidak bisa dengan cara bekerja gitu kan. Iya. Nah, disitulah awalnya saya mulai berpikir tentang usaha. 98 lulus, ya kalau Mbak Felis, saya nggak tahu nih Mbak Felis angkatan saya atau angkatan adik saya atau siapa ini. 99. Beda setahun, lulus 99 Pak. Oke, berarti satu angkatan lah kita ya. Nah, di situ 98 berarti tahu situasinya seperti apa waktu itu ya? Iya, betul. Saya 98 lulus SMK, ya sudah, karena memang kita sudah punya tekad setelah lulus SMA atau SMK itu saya pengen usaha sendiri, ya ternyata saya langsung, waktu itu saya dengan ngikut teman saya belajar sablon, kemudian teman saya nyablon, saya yang jualin hasil produknya gitu ya ke teman-teman waktu zaman masih sekolah malahan, ada kartu nama, ada stiker dan segala macam gitu ya. Nah, ternyata itu menjadi bibit usaha saya Mbak setelah lulus sekolah 98 itu. Nah, 98 saya mulai bisnis betul-betul namanya baru lulus sekolah gitu ya, kita nggak ada modal, nggak ada pengalaman, nggak ada ilmu, kemudian nggak ada koneksi atau jaringan, sehingga memulai bisnis itu menjadi sangat luar biasa tantangannya waktu itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati itu sampai kita betul-betul memahami bidang tersebut, memahami segala aspeknya gitu ya, dari sisi produksinya, pemasarannya dan segala macamnya gitu ya, administrasi dan segala macamnya. Tapi di 2006, berarti kurang lebih 6 tahun lah ya, atau 8 tahun pertama gitu ya, di 2006 dari 98 gitu, saya mulai punya nalar, kelihatannya kok di bisnis percetakan ini saya agak kesulitan untuk bisa bersaing. Satu. Yang kedua, saya ngerasa bisnis percetakan ini atau sablon ini tidak bisa untuk penghasilan harian, Mbak. Oh, gitu. Nah,
Karena kalau di percetakan itu memang kalau lagi dapat lumayan. Kalau nggak dapat ya bisa nol sama sekali gitu kan, kondisinya seperti itu. Sedangkan perut kita kan nggak boleh kosong walaupun cuma 1 hari kan gitu Udah kan, nikah kecuali kalau belum, niat Pak, puasa. waktu itu? Gimana Mbak? Waktu itu udah nikah apa? Pas lagi bisnis percetakan udah menikah belum? Menikah udah punya anak? Belum kan saya ngerintis 98 pas banget lulus sekolah waktu itu kan. Oh iya. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah di percetakan itu sampai membuat saya bisa untuk menikah Mbak. 2005 Oh saya gitu. menikah. Iya. Gitu. Artinya betul-betul kita nggak ngerti dari nol semuanya. Nah, situ saya banyak belajar juga di bidang bisnis gitu kan. Ternyata juga nggak gampang sama sekali kita ngejalanin bisnis gitu kan. Tapi alhamdulillah kita banyak belajar karena kita sudah nekat, sudah punya tekad gitu ya. Sudah kita lewatin semua prosesnya. Nah, 2006 itu begitu Mbak. Saya berpikir kayaknya saya tidak mampu, kesulitan untuk bersaing gitu ya. Sehingga saya berpikir, apa ya yang saya bisa menghasilkan untuk saya yang sifatnya harian. Iya. Kira-kira begitu. Nah, kenapa bisa susu kedelai? Bukan karena saya analisa, bukan saya pilih bisnis ini, bukan. Kenapa Tapi kepikiran lebih jadinya tuh Pak? Susu kacang. Nah, satu waktu saya pulang kampung di daerah Kebumen gitu, Jawa Tengah. Ada salah satu keluarga saya atau saudara saya itu bisnis itu Mbak. Oh iya. Jadi Gitu. ngeliat ya orang lain gitu berbisnis. Iya. Dari ngeliat itu saya terinspirasi. Wah ini kayaknya bisa untuk harian karena dia kan konsepnya nitip warung-warung waktu itu kan. Iya. Nah, ya sudah. Saya balik ke Jakarta, saya coba belajar sendiri, saya trial dengan dibantu sama saudara saya yang di kampung itu. Nah, alhamdulillah kita ini apa namanya? Karena memang sudah simple ya, susu itu bukan hal yang rumit gitu. Apalagi kalau kita hanya bisa bikin gitu ya, itu simple sekali untuk kita. Semua orang di rumah tangga pasti bisa, asal punya blender gitu. Itu awalnya gimana tuh nitipin ke warung-warung tuh gimana tuh? Sendiri gitu ya? Datengin ke warung-warung produksi sendiri. Terus jalanin ke warung sendiri gitu Pak? Betul. Nah, di bisnis kedua saya, jadi Sari Kedelai atau Sale ini adalah bisnis kedua saya, Mbak. Alhamdulillah percetakan pun sampai hari ini masih jalan gitu ya. Nah, di bisnis kedua saya ini, mindset bisnis saya sudah beda dengan ketika saya merintis di 98, Mbak. Karena perjalanan 8 tahun atau di bidang percetakan itu betul-betul dari nol, ternyata banyak merubah atau belajar lah kita di situ. Salah satunya dalam mindset bisnisnya. Nah, di situ saya di awal mula bangun di sini, kita sudah punya tim Mbak langsung dari awal. Oh, langsung? Saya berdua sama. Iya, karena dari awal kita udah, ya ceritanya udah beda. Ketika 98 saya ngerintis percetakan, kita betul-betul dari zero, bahkan dari minus gitu ya, karena semuanya serba tidak ada gitu kan. Baik ilmunya, pengalamannya, modalnya, jaringannya, segala macam lah, nggak ada semua gitu ya. Nah ketika saya bisnis kedua ini di Sale ini gitu ya, saya sudah mulai punya kapital. Gitu. Walaupun nggak banyak, waktu itu saya punya uang cash kalau nggak salah kurang lebih sekitar 6 jutaan. Jadi modalnya awal ini 6 juta ya untuk bikin awal pertamanya? Iya, 6 jutaan saya belanja ke Glodok, nyari alat-alat segala macam gitu, panci, blender bekas gitu ya. Itu kita belanja ke sana kurang lebih hampir sekitar 6 jutaan di awal waktu itu. Terus bayar kontrakan bulanan waktu itu gitu ya. Nah, mindset saya yang lain adalah kita udah berpikir membangun tim gitu. Saya waktu itu memang sudah kebetulan ada salah satu keluarga saya yang menganggur gitu ya. Kita langsung berdayakan gitu kan. Ya sudah kita mulain. Hari pertama 12 November 2008 itu waktu itu hari Minggu malam Senin gitu ya. Jam 1 malam kita mulain produksi gitu kan. Kenapa mesti malam? Karena pagi-pagi mau didistribusi dan kita sudah paham susu kedelai ini nggak bisa umurnya panjang gitu ya. Jadi ketika matang ya sebisa mungkin langsung didistribusi. Kita produksi hari pertama pakai blender rumah tangga bekas gitu waktu itu ya. Nah ada cerita lucu Mbak di situ. Gimana sedikit tuh? Saya ceritain gitu ya. Ternyata kalau waktu saya trial itu kan di rumah waktu kita belum untuk bisnis hanya untuk nyoba gitu ya. Itu kan siang hari gitu ya. Itu nggak ada muncul masalah apa-apa. Ketika kita coba jam 1 malam, Jakarta kan sendiri ya kontrakan padat gitu ya kanan kirinya gitu ya. Nah itu kita pencet tuh blender gitu ya. Nah, ternyata suaranya tuh luar biasa menggelegar di tengah malam seperti itu gitu kan. Nah mengganggu itu tetangga ya Pak ya? Kenapa? Mengganggu tetangga.
Nah itu dia, kita langsung panik gitu kan, oh, ini berisik banget suaranya gitu kan, karena biji kedelai di blender dengan cara manual seperti itu ternyata bisiknya luar biasa. Akhirnya di sebelah saya ada ember gitu ya, saya langsung tutupin pakai ember supaya supaya kedap suaranya gitu kan. Nah itu menjadi satu yang sampai kapan nggak akan bisa kita lupakan gitu. Nah, ya akhirnya kita jadi malam itu dan ya pagi-pagi apa namanya salah satu tim saya juga langsung jalan ke warung-warung gitu kan. Ya sudah gitu kan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih ya, sampai setengah hari 250 cup itu pesan ke warung gitu. Akhirnya kita ngobrol lagi, diskusi lagi gitu kan. Jadi sudah kita sama-sama kita kembangkan. Dari situlah kita punya motivasi, punya semangat untuk terus mengembangkan sampai hari ini, Mbak. Gitu. Iya, iya. Menarik banget. Gitu, Mbak, kira-kira. Iya. Terus ada pengalaman buruk nggak nitip ke warung terusnya jadi basi atau gimana, atau ada yang pecah gitu, Pak? Gimana tuh sistemnya konsinyasi? Mungkin ada teman-teman kawan bisnis yang pengen tahu gitu, menyiasati hal kayak gitu gimana tuh, Pak? Barang rusak gitu misalnya, atau retur gitu? Iya, salah satu yang saya pernah alami, yang pernah saya alami gitu ya, ketika kita nawarin ke warung, tingkat kesulitannya misalnya susu kedelai ya. Susu kedelai ini sebetulnya udah banyak, Mbak. Sebelum saya mulai udah ada lah ya, terutama yang plastikan-plastikan gitu ya. Iya. Jadi penolakan mereka tuh ada yang alasannya karena misalnya, udah pernah ada di sini gitu kan, basi sampai ke menu orang dan muntah-muntah gitu kan. Nah itu salah satu kasus yang pernah ketika saya tawarkan, dia beralasan seperti itu gitu kan. Tapi banyak sekali lah alasan-alasan warung, ada yang kulkasnya penuh gitu ya, ada yang nggak ada bosnya, banyak sekali alasan-alasan mereka gitu, sehingga kita agak kesulitan untuk masuk ke warungan tersebut gitu kan. Iya. Nah, kendalanya yaitu salah satunya Mbak tadi Mbak, untuk kemudian pesaing-pesaing yang lain juga banyak gitu. Iya. Gitu Mbak. Ya kalau ditipin ke warung gitu biasanya kan mungkin ada yang retur barangnya pecah atau apa, itu gimana tuh, Pak? Biasanya warungnya Iya. ganti rugi atau gimana tuh, Pak? Iya. Biasanya jadinya. Iya, jadi kalau retur, basi, nggak terjual, kalau pecah misalnya gitu ya, retur karena pecah ataupun karena basi, itu tanggung jawab kita, sales atau apa namanya kita yang tip ke situ. Karena kan sistemnya konsignasi ya, ke warung-warung itu konsignasi, jadi nggak jual putus, jadi resikonya masih ada di kita, gitu Mbak. Iya. Terusnya gimana tuh? Nah untuk mensiasatinya, ya, gimana Pak? nah untuk mensiasatinya kan pertanyaan di situ gitu ya. Ya, mensiasatinya gimana tuh Pak? Jadi produk sari kedelai saya ini kan memang tidak menggunakan pengawet sama sekali, gitu ya. Bahan bakunya pun asli, artinya tidak ada sintetisnya gitu kan. Iya. Nah, karena kita ingin mempertahankan yang namanya nilai baiknya atau nilai gizinya, nilai sehatnya gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya pengawet sendiri juga mungkin sebenarnya asal batas yang atau gini, asalkan pengawetnya itu yang direkomendasi sama dinas kesehatan itu nggak ada masalah, is okay gitu kan. Tapi kan di benak saya atau di benak masyarakat kebanyakan kan pengawet itu sama dengan kimia, sama dengan tidak sehat kan begitu ya. Betul. Nah, maka kita ingin menjaga itu, baik dari bahan bakunya dan dari bahan tambahan pangannya istilahnya. Nah, salah satu kendalanya dengan kita komitmen dengan produk fresh dan tanpa pengawet adalah barang cepat basi. Ya. Kan gitu kan? Cepat basi. Nah, cepat basi itu menjadi tantangan yang sangat serius ternyata di bidang ini. Iya. Ada kasus misalnya kita baru berangkat, baru matang jam 7, jam 8, jam 9 rusak gitu ya. Ada yang masih masih di proses masak sudah rusak gitu ya. Nah, ketika masuk ke warung juga harus sangat hati-hati karena kulkas warungan itu tidak selamanya atau tidak semuanya dalam kondisi bagus, dalam kondisi fit gitu kan, atau normal gitu maksudnya. Salah satu mensiasati supaya nggak banyak reject ke kita, gitu ya. Kalau sekarang saya sebutnya, karena saya nggak terjun langsung gitu ya, kita udah bangun sebuah sistem gitu kan, ke para pedagang saya gitu atau juragan-juragan sale saya yang pada keliling warung-warung itu adalah kontrolin 3 hari Mbak. 3 hari, jadi bolak-balik tiap 3 hari gitu ya? Iya, jadi Senin kita isi katakanlah 20 cup satu warung, ya. Kamis itu harus kita kontrol, gitu. Nah penjualannya atau isi produk
isi produk di warung tersebut, itu harus kita kontrol juga. Jangan mentah-mentah misal, stoknya kosong deh, kita kasih 50 deh, kasih 100 deh, muat nih kulkasnya. Nggak bisa begitu. Menjadi ukurannya, berapa harus kita isi adalah berapa daya beli masyarakat situ, atau daya serap penjualan warung itu, Mbak. Kita coba dulu Senin, rata-rata penjualan berapa gitu. iya, betul. Jadi Senin kita coba anggaplah 10. Ternyata Kamis sudah habis. Kita tanya sama pihak warung, Bu, ini habisnya berapa hari kemarin? Apakah habis di Senin itu sendiri? Apakah habis di Selasa? Apakah habis di Rabu? Atau Kamis baru habis misalnya gitu kan? Iya. Ada situ kita bisa tracking tuh Penjualan. bisa kita tracking. Kalau habisnya Selasa itu udah kita kalkulasi tuh, wah 10 satu hari habis. Nanti kita anggap 20 atau 30 kita tambahin. Itu menjadi patok kita untuk wah, warung ini daya jualnya sekian nih gitu dalam setiap 3 hari gitu kan. Iya. Kira-kira gitu cara mensiasati kita nggak reject. Iya. Terus ini aku juga tadi beli nih. Apa lagi Pak kira-kira Pak? Kebetulan tadi ngeliat juga tuh. Soalnya di situ lagi masukin kulkas, nggak sengaja sih aku pas lagi beli ngeliat tuh. Menarik sih. Terus apa namanya Pak? Nggak difoto tadi. Nanti aku share deh. Aku lagi videoin, lagi masukin ke kulkas. Itu Pak. Oh, oke. Kebetulan tadi. Heboh nanti itu. Iya, itu yang apa namanya reseller ya disebutnya ya Pak? Atau gimana tuh? Yang masukin ke orang-orang. Saya sebutnya mereka sebagai mitra, Mbak. Mitra ya. Tuh kalau mitra iya. Banyak ya? Berapa banyak tuh sekarang ya Pak? Jabodetabek ya lah. Saya baru 200-an Mbak untuk Jabodetabek ini. 200, mantap. Katanya udah ada sampai yang, aku tadi lihat di videonya tuh, udah ada yang sampai ngumrohin orang tua, sampai apa namanya, sekolahin anak, itu luar biasa banget nih. Dengan adanya Salen jadi berkat ya buat banyak orang ya. Amin. Itu yang menjadi value atau harapan saya Mbak. Iya, benar. Gitu. Iya. Jadi kalau saya flashback sedikit gitu ya, saya ngebangun bisnis di 98 awal dengan kondisi saya yang tanpa modal dan tanpa apapun gitu ya, hanya modal tekad gitu ya. Ternyata sama saya nggak mudah gitu loh Mbak. Iya. Mbak Faiz pasti paham lah ya, iya, membangun sebuah bisnis gitu ya. Ternyata sama sekali nggak mudah. Nah, ketika saya menjalankan percetakan waktu itu, ternyata saya tidak bisa berbuat banyak membantu orang lain di sekitar kita. Iya. Nah, ketika saya punya mindset bisnis yang berbeda dengan kapital yang berbeda di bisnis Sale saya, ternyata bisnisnya sederhana Mbak. Iya. Bisnis sederhana, tapi saya melihat ini sederhana tapi jauh lebih punya potensi untuk melibatkan banyak orang dan bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Iya, iya. Akhirnya saya coba create bisnis ini, bagaimana nih orang banyak terlibat dengan saya, dengan bisnis saya gitu. Sehingga mereka itu, karena mitra itu kan bukan karyawan saya Mbak, Iya. mitra itu mitra kerja saya gitu ya, mitra bisnis saya gitu kan. Sehingga mereka membangun sebuah bisnis tidak sesulit saya dulu memulai sebuah bisnis Mbak. Itu menjadi kayak semacam apa ya, tanggung jawab moral saya gitu loh Mbak, untuk melakukan itu gitu kan. Iya. Sehingga energi saya banyak saya curahkan ke bagaimana mencari cara bagaimana mitra-mitra ini bisa punya hasil gitu loh. Makanya banyak program yang kita lakukan. Kita perusahaan kecil Mbak, perusahaan rintisan gitu ya. Bahkan sangat grassroots lah, sangat bawah pasarnya orang-orangnya gitu ya. Iya. Tapi kita coba create gitu bagaimana ini menjadi sesuatu yang menjadi manfaat lebih besar gitu kan. Betul. Makanya kita ada program namanya tabungan wajib. Kita ada program namanya gathering. Yang mungkin Mbak Faiz paham, gathering perusahaan itu biasanya dilakukan sama perusahaan yang mapan besar gitu ya. Gitu ya. Kita terakhir kita ulang tahunnya ke-11 tahun lalu. Ini spanduknya di belakang saya tahun lalu ya. Kalau ya? yang belum ada yang 12 tadi aku. Iya, kalau tahun ini yang 12 sih. Oh iya benar. Nah, ini yang 12 di sebelah sana. Mantap. Gitu. Karena angle-nya lebih enak di sini setelah yang saya posisinya gitu kan. Iya. Nah, ini saya lakukan Mbak. Tahun lalu saya booking Goet Waterpark, kalau Mbak Felis pernah tahu di daerah Tambun situ. Iya.
Itu ada waterpark terbesar setahu saya di Asia gitu ya. Itu kita booking semua untuk keluarga besar kita di sini, Mbak. Oh, keren banget. Gitu. Kalau misalnya Nah, kalau ini kan di sini ada yang pengen jualan juga, terus belum punya produk pengen jualin sale itu gimana tuh caranya tuh, Pak? iya. Jadi kalau pengen punya bisnis, kemudian belum punya produk, kemudian bingung harus modal berapa segala macam, ya saya menyarankan gitu ya, saya membuka peluang untuk bermitra dengan saya atau dengan kami di sini gitu ya, hanya dengan modal 3 juta saja. Modal 3 juta. Dengan 3 juta saja, Ini apa aja kita tuh? akan berikan produk senilai 3,8 juta. Jadi Gitu. langsung Atau kalau seandainya itu ambil di mana, Pak? Sore. dijual di warung, itu menjadi sekitar kurang lebih sekitar 3,8 juta itu kali 40% lah profitnya gitu. Itu bisa 5 atau 6 jutaan gitu ya. Total yang didapat. Artinya langsung profit sekitar 2 jutaan gitu ya. Iya. Tapi dengan 3 juta atau nanti kita akan kasihkan 3.500 cup, itu akan menghasilkan putaran bisnis 1.000 cup per hari gitu ya. Sehingga penghasilan mitra yang tadi modal 3 juta tadi itu 1.000 cup per hari dikalikan profit Rp500 per cup dikalikan 25 hari kerja, itu muncul penghasilan 12,5 juta, Mbak, dalam 1 bulan. Lumayan Gitu. banget sih, lebih gede nih kayak daripada gaji orang manajer kayaknya. Dan itu dibangun memang betul, memang sesuai dengan kerja keras kita gitu ya. Tapi kita punya formula, kalau dia mau ikuti formula yang kita punya, itu hanya dalam waktu 1 bulan, Mbak. Mantap banget. Jadi modal 3 juta, bangun bisnis 1 bulan, punya penghasilan ke depannya 12,5 juta setiap bulannya. Mantap, keren banget. Kira-kira gitu. Terus ini Pak, kan Bapak scale up tuh ya dari dulu mungkin cuma pakai blender, sekarang saya lihat mesinnya udah gede banget tuh, luar biasa Pak. Itu gimana tuh, maksudnya untuk karyawan-karyawannya bisa ngikutin nggak? Atau mungkin, udah nggak ngerti caranya saya keluar aja, atau gimana, atau bisa di training untuk scale up karyawan gitu Pak? Iya, saya banyak bersyukur Mbak dengan bisnis ini, banyak melibatkan banyak orang gitu ya. Dan alhamdulillah orang-orang di sekitar saya itu orang-orang yang sangat positif, mau belajar, mau berkembang gitu ya. Jadi saya hampir mungkin tanda petik saya tidak pernah memecat orang atau karyawan gitu ya, karena hal seperti itu, nggak bisa perform gitu ya, atau dia mundur itu enggak. Karena saya berusaha untuk, ayo kita pelajari bareng-bareng gitu loh Mbak. Iya. Karena di sini sama-sama saya juga belajar gitu kan. Saya juga belajar memimpin perusahaan ini, saya juga belajar menumbuhkan produksinya, saya juga belajar menumbuhkan marketingnya, saya juga belajar membenahi manajemennya gitu ya. Iya. Karena tadi saya bilang sama Mbak Felis di awal, saya tidak pernah bekerja dengan orang lain gitu kan. Betul. Sehingga semuanya saya belajar juga dari nol, dari bawah, dari sambil jalan aja gitu kan. Kalau katakanlah omset waktu di pencetakan antara 100 juta sebulan gitu ya, ya kita mungkin sudah melewatinya itu gitu kan. Tapi ketika sudah 100 juta, 200 juta, 3 juta, terus gitu ya, itu kan perlu belajar terus Mbak. Iya, betul. Nggak bisa kita copy paste yang 100 juta menjadi sama dengan yang 5 juta, nggak bisa. Betul. Semuanya ada perubahan gitu kan. Mungkin basicnya sama, tapi perubahannya ini butuh kita harus belajar terus gitu Mbak. Ya, lalu saya punya tim yang mau belajar bareng dengan saya, kira-kira seperti itu Mbak. Iya, bagus banget tuh timnya. Sekarang udah berapa tuh bagian produksinya tuh Pak, karyawan Pak? Kita baru ada 70-an Mbak, belum banyak. Mantap. Hebat. Ini terinspirasi nih sama Pak Riyadin. Mudah-mudahan manfaat Mbak. Ya, benar. Nah, terutama ini kayak misalnya untuk pesan-pesan, untuk orang-orang yang baru mau mulai usaha, baru ngerintis usaha gitu. Mungkin kalau Pak Riyadin bisa sharing gitu pesan-pesannya, anggaplah kayak Pak Riyadin sharing lah pesan-pesan pada Pak Riyadin waktu pas mulai gitu. Apa yang didapatkan sekarang gitu tuh Pak? Oke. Jadi memang apa yang saya lakukan sekarang itu adalah flashback dari karena saya ingat waktu ketika saya ngerintis usaha dulu gitu ya. Nah, saran gitu ya, hanya sekedar saran gitu, bukan menggurui. Buat teman-teman yang sedang ingin mimpi pun di usaha,
memang dipelajari dulu lah gitu lah. Pelajari dulu bidangnya apa. Dalami gitu ya, pelajari, dalami gitu. Jangan seperti saya yang langsung terjun, ibaratnya kita nggak tahu kolamnya itu seberapa dalam, gitu ya, seberapa luas. Kita menyemplung aja, Mbak. Oh iya, iya. Ah, itu ternyata butuh energi yang sangat luar biasa besar. Nah, saran saya buat orang yang baru mulai, salah satu triksnya adalah bawa produk orang dulu aja. Jualan orang punya ya. Gitu. Iya, mau jadi reseller kayak gitu ya, mau menjadi dropshipper kayak atau apapun namanya, jual produk orang lain dulu. Iya. Gitu. Di situ experience-nya akan berjalan juga sama saja dengan bisnis-bisnis yang lain gitu kan. Nah, ngerasa mulai punya kemampuan dalam bidang manajemennya, pemasarannya, permodalannya gitu ya. Boleh kita mulai kalau memang kita mampu untuk berproduksi, punya produk sendiri, silahkan dicoba. Tapi kalau seandainya menjadi reseller pun, itu kan sebenarnya satu unit bisnis sendiri, Mbak. Iya, betul. Gitu ya. Itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan, bahkan bisa terus ditingkatkan. Yang ngapain juga kita mesti pusing-pusing untuk capek gitu harus ya. punya produk kan gitu Dengan kan. jualan langsung Kembangkan dapat aja terus. Iya, kembangkan aja terus produk yang sudah ada sampai sebesar yang kita mau gitu kan. Betul, Pak. Kira-kira gitu, Mbak, ininya apa ya? Sarannya lah kira-kira seperti itu. Benar. Makasih nih sharing-sharingnya Pak Riyadin nih. Siap. Makin Siap. sukses aja. Buat teman-teman juga yang lagi nonton juga mudah-mudahan bisa sukses seperti Pak Riyadin nih. Amin, amin. Doain. Makasih Mas Siang dan sukses selalu ya Pak ya. Makasih Mbak Felis, makasih. Sharing dari beliau. Kesimpulan dari sharing saya hari ini adalah bisnis kecil-kecilan atau receh ya istilahnya ya akan bisa menjadi besar jika ditekuni dan dijalankan dengan baik. Yang kedua adalah selalu siap untuk belajar hal-hal baru sehingga bisa untuk scale up usaha menjadi lebih besar lagi. Yang ketiga adalah meminimalisir resiko usaha dengan cara kita melakukan riset penjualan produk tersebut setiap harinya berapa sih di warung tertentu atau toko tertentu sehingga Anda tidak kehilangan peluang untuk menjualkan lebih banyak lagi produk Anda ataupun mengalami kerugian jika produk itu kelebihan Anda taruh titip di situ. Harapan saya dari sharing ini adalah mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan bagi Anda yang baru mau mulai usaha apakah Anda bisa kira-kira menjalankan usaha menitipkan produk-produk makanan atau minuman Anda konsumsi di warung-warung atau toko-toko. Yang kedua, jika Anda sudah memiliki usaha menitipkan produk atau makanan atau minuman Anda, bagaimana caranya agar lebih baik lagi sehingga lebih sukses lagi. Demikian sharing saya hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya.